Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu ingin menerangkan materi di bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu relasi dan fungsi, Ibu akan memberikan contoh sedikit penggunaan relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Di sini adalah contoh penggunaan relasi, misalnya silsilah keluarga. Dalam membuat silsilah keluarga, kita bisa membuat nama orang tua dan anaknya. Kemudian contoh lagi, pada saat kita pergi ke restoran, di situ ada berbagai macam makanan karena setiap orang mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Kemudian contoh lagi misalnya kegemaran dalam berolahraga karena setiap orang mempunyai kegemaran yang berbeda-beda dalam hal berolahraga. Pada materi relasi dan fungsi yang akan kita bahas yaitu apa itu relasi dan apa itu fungsi. Kemudian nanti bagaimana cara penyajiannya dan contoh penyelesaian soalnya. Baiklah, kita mulai saja video pembelajaran kali ini. Baiklah, Ibu ingin menjelaskan apa itu relasi. Perhatikan, misalkan Ibu melakukan survei mengenai makanan kegemaran dari beberapa orang siswa. Di sini, Ani gemar makan bakso, Wati gemar makan mie ayam, sampai Hasan gemar makan nasi padang. Kalau kita perhatikan, dari survei ini, kita akan mendapatkan misalnya nama-nama siswa. Misalnya kita tulis, A itu himpunan nama-nama siswa. Kemudian, di mana A itu anggotanya adalah Ani, Wati, Andi, Hasan. Kemudian, B, dari sini tadi kita juga dapat membuat himpunan nama-nama makanan. Sehingga anggotanya adalah bakso, mie ayam, nasi padang. Apa yang menghubungkan antara himpunan A, himpunan nama-nama orang, dengan himpunan nama makanan itu adalah, sekarang kamu lihat, oh ternyata hubungan yang mengkaitkan antara A dan B ini adalah gemar makan. Sehingga relasinya disebut gemar makan. Kalau disajikan dalam bentuk diagram panah, untuk penjelasan diagram panah nanti akan Ibu jelaskan. Di sini kamu lihat Ani, kalau dibaca Ani gemar makan bakso, berarti sama dengan kondisi tadi ya. Kemudian Wati gemar makan mie ayam. Ini Andi gemar makan bakso dan Andi juga gemar makan mie ayam. Kemudian Hasan gemar makan nasi padang. Sehingga relasi yang mengaitkan anggota himpunan nama-nama siswa ini dengan anggota himpunan nama-nama makanan itu adalah gemar makanan. Sehingga dari survei ini bisa disebut relasi dengan nama relasinya adalah gemar makan. Sehingga apa itu relasi? Kalau diberikan pengertian, relasi itu adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B itu menghubungkan anggota A dengan anggota himpunan B. Kemudian cara menyajikan atau menyatakan relasi. Ada 3 cara, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ibu akan menjelaskan cara menyajikan relasi dengan memberikan contoh. Misalnya himpunan A itu anggotanya 2, 3, 5, dan himpunan B 8, 9, 10. Di mana relasi dari A ke B, artinya relasi yang mengaitkan A dengan B itu adalah faktor dari. Kamu lihat diagram panahnya. Diagram seperti ini, 2 lingkaran A dan B.
di mana A ini anggotanya kita lihat di sini 2, 3, 5, berarti kita masukkan ke sini 2, 3, 5, dan B 8, 9, 10. 8, 9, 10. Setelah kita masukkan, kita lihat relasinya, faktor dari. Faktor dari berarti satu-satu kita lihat 2, faktor dari itu maksudnya habis membagi. Berarti 2 ini habis membagi 8, 2 ini juga habis membagi 10. Sehingga 2 dikaitkan dengan 8, 2 juga dikaitkan dengan 10. Kita buatnya dengan tanda panah. Lalu 3. 3 kita lihat apakah habis membagi 8? Tidak. Berarti 3 kaitkan dengan 9. Ya, hanya 9 saja. Kemudian 5 faktor dari 5 faktor dari 10. Inilah cara penyajian relasi dengan diagram panah. Kemudian kalau disajikan dalam diagram Kartesius, bentuknya seperti ini. Materi sebelum ini kamu sudah belajar titik koordinat atau bidang koordinat. Seperti pada bidang koordinat ini berarti kita buat 2 sumbu mendatar dan sumbu yang tegak. Sumbu yang mendatar itu untuk himpunan A, ini sumbu yang tegak itu untuk himpunan B. Cara memasangkan titiknya sama seperti ketika kalian menentukan titik pada koordinat Kartesius. Berarti 2, 8. 2 faktor dari 8. Berarti buat titik di sini. Kemudian 2 faktor dari 10. Maka 2 dihubungkan dengan 10. Jadi kita buat titik atau nokta seperti ini. Begitu juga 3 dan 5. Ini adalah bentuk dari diagram Kartesius. Kemudian penyajian yang ketiga itu pasangan berurutan. Cara menuliskannya berarti 2,8 2,8 2,10 2,10 3,9 5,10. Seperti pasangan berurutan X dan Y pada bidang koordinat sebelumnya, di mana yang di depan itu untuk himpunan A, yang di belakang pasangan ini untuk himpunan B. Supaya kalian lebih jelas, Ibu akan menjelaskan contoh soal sebagai berikut. Diketahui himpunan A ini ada 2, 6, 8, 9, 15, 17, 21, dan B 3, 4, 5, 7. Nyatakanlah hubungan dari A dan ke himpunan B sebagai relasi kelipatan dari dengan menggunakan diagram panah. Oke, di sini kita akan membuat diagram panahnya. Langkah yang pertama, kita membuat diagramnya dulu. Diagram pertama itu untuk himpunan A, kemudian kita buat untuk himpunan B. Lalu anggotanya kita tuliskan. Semua anggota A ini kita tuliskan di sini. Kemudian anggota B juga kita tuliskan di dalam lingkaran ini. Lalu kita lihat relasinya apa? Relasinya adalah kelipatan dari. Sekarang kita lihat 2 itu kelipatan dari berapa? Oke, 2 itu kelipatan dari 4. Maka 2 dihubungkan tanda panah ke angka 4. Adakah yang lain? Oh, tidak ada. Sekarang kita lanjut ke anggota AA berikutnya. 6. 6 itu kelipatan dari 3. Ya, 6. Kemudian 8. 8 itu kelipatan dari 4. Ya. 9. 9 kelipatan dari 3. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Sekarang kita ke anggota himpunan A yang 15. 15, iya, kelipatan dari 3, maka kita hubungkan
15 juga kelipatan dari 5. Berarti 15 ini dipasangkan 2 kali ke anggota B. Kemudian 17. Apakah 17 merupakan kelipatan 3? Tidak. 17 kelipatan 4? Tidak. 17 kelipatan 5? Tidak. 17 juga bukan kelipatan 7. Sehingga 17 tidak dipasangkan ke anggota himpunan B. Lalu kita ke anggota berikutnya, yaitu 21. Oke, 21 kelipatan dari 3, iya. 21 juga kelipatan dari 7. Inilah penyajian contoh soal ini dalam bentuk diagram panah. Lalu banyak contoh lain agar kalian menjadi jelas. Ini misalnya 2, 4, 6, 10, Q-nya 2,3. Kalau disajikan dalam bentuk pasangan berurutan, sekarang penyajiannya dalam bentuk pasangan berurutan, berarti 2,2, 4,2, 6,2, 6,3, 10,2. Kemudian ini ibu mempunyai contoh lagi. Ini diagram panahnya, kalian disuruh menentukan relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kita cek satu-satu. Relasi dari A ke B adalah, kamu lihat, apakah faktor dari 1? Faktor dari 1? Iya, tapi 1 juga faktor dari 4, 1 juga faktor dari 9, 1 juga faktor dari 16. Tapi ini tidak dikaitkan sehingga yang A ini tidak cocok. Yang B, 1 akar dari 1, iya. Apakah 2 akar dari 4? Iya. 3 akar dari 9, iya. 4 akar dari 16. Yang bisa mewakili dari diagram panah ini adalah jawaban yang B. Kemudian, setelah kalian memahami apa itu relasi dan cara penyajian relasi, di sini ibu akan menjelaskan relasi yang merupakan fungsi atau pemetaan. Perhatikan diagram panah yang ibu sajikan. Di sini ada himpunan nama, kemudian ini himpunan tahun, di mana relasinya lahir pada tahun. Kamu lihat, setiap anak hanya mempunyai 1 tahun lahir, dan setiap anak pasti ada tahun kelahiran. Contoh relasi semacam ini adalah contoh relasi yang merupakan fungsi atau pemetaan. Supaya lebih jelas apa itu fungsi atau pemetaan, perhatikan diagram panah yang ibu sajikan berikut. Di sini kamu lihat diagram panah seperti ini yang di kotak merah, ini bukan fungsi. Kemudian diagram panah yang warna biru, ini contoh relasi yang merupakan fungsi. Sekarang kamu lihat diagram 1 yang bukan. Ini ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan ke anggota B. Karena dia tidak ada, maka bukan fungsi. Kemudian yang ini juga, kamu lihat, ada anggota A yang dipasangkan lebih dari 1. Lihat, ini 1, 2. Maka diagram panah yang semacam ini atau relasi yang semacam ini juga bukan dikatakan fungsi. Bandingkan dengan relasi yang merupakan fungsi. Kamu lihat, semua anggota A ini dipasangkan satu-satu ke anggota B. Masalah di anggota B-nya dia lebih dari 1, kita abaikan. Kemudian di sini juga, ini juga satu-satu. Ini yang dinamakan relasi atau fungsi. Contoh lagi biar lebih jelas, kalau disajikan dalam bentuk pasangan berurutan. Ini yang contoh fungsi. Kamu lihat bilangan yang ada di depan, yang menjadi fokus kita adalah bilangan yang ada di depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Adakah yang berulang? Tidak ada ya.
Kalau yang bukan fungsi yang seperti ini, 1, 2, 2. Duanya 2 kali. Ini juga duanya 2 kali. Ini satunya 2 kali. Ini duanya 2 kali. Duanya lebih dari sekali, 3 kali di sini. Ini juga duanya lebih dari sekali. Nah, kamu lihat, kalau yang bukan fungsi, maka anggota atau angka yang di depannya ini dipasangkan lebih dari 1 ke anggota himpunan yang kedua. Perhatikan, setelah kamu perhatikan, berarti apakah setiap anggota A dipasangkan dengan anggota B? Kamu lihat anggota A-nya 1, 2, 3. Ada nggak yang tidak dipasangkan? Semua dipasangkan. Kemudian, berapa anggota B yang dihubungkan dengan 1 anggota A? Anggota B yang dihubungkan dengan 1 anggota A, ini kalau anggota B-nya lebih dari 1, tidak apa-apa. Jadi, yang namanya fungsi atau pemetaan itu adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat 1 ke anggota himpunan B. Jadi dia semuanya harus dipasangkan tepat 1 ke anggota himpunan B. Berarti yang menjadi fokus perhatian kita adalah anggota himpunan yang pertama. Iya. Terus pada fungsi ada yang namanya domain, kodomain, dan daerah hasil. Ibu akan menjelaskan apa itu domain. Domain itu daerah asal. Kodomain itu daerah kawan, ring itu daerah hasil. Jadi kalau ada relasi contoh yang ibu berikan ini, domainnya adalah 1, 2, 3. Kemudian kodomainnya atau daerah kawannya ini. Daerah kawan itu anggota dari himpunan yang keduanya. A, B, C. Kemudian ring itu yang merupakan hasil pemetaan dari himpunan A, berarti A dan B. C bukan daerah hasil, C bukan hasil, hanya A dan B. Baiklah, kalau kalian sudah memahami apa itu pemetaan dan fungsi, sekarang kita menentukan banyak pemetaan atau fungsi. Misalnya, ibu mempunyai anggota A 1, 2, 3 dan B-nya A, B. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A dan B seperti tampak pada diagram panah di samping ini. Ini. Berarti diagram panah yang mungkin itu seperti ini. Semuanya merupakan fungsi. 1 dihubungkan ke A, 2 dihubungkan ke A, 3 juga dipasangkan ke A. Ini fungsi, 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 fungsi. Berarti kalau anggota A-nya ada 3, 1, 2, 3, berarti anggotanya ada 3. Kemudian anggota B-nya A dan B berarti ada 2. Maka banyak pemetaan dari A ke B adalah, kita hitung ada 8. Lalu bagaimana kalau banyak anggota A-nya misalnya 10, anggota B-nya misalnya ada 20. Kita tidak mungkin menggambarkan diagram panahnya, sehingga diperlukanlah suatu formula atau rumus yang menentukan banyaknya anggota pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kalau anggota A kita lambangkan A, banyak anggota B kita lambangkan B, maka banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B itu adalah B pangkat A. Atau banyak pemetaan dari B ke A itu adalah A pangkat B. Ini adalah rumusnya. Baiklah anak-anak, semoga dengan video pembelajaran ini kalian memahami apa itu relasi dan fungsi. Kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai nilai fungsi. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.